Dan berhubung Ustadz sudah di hadapan kita semua, kita langsung mempersilahkan beliau kepada Ustadz Awal Rifai, LCMH, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Baik, syukur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, eh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat yang banyak sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik seperti mengikuti kajian yang saat ini sedang berlangsung. Demikian pula salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita aturkan sebagai bukti cinta kita kepada beliau dan merupakan eh, teladan terbaik kita pada semua aktivitas kehidupan kita, khususnya pada perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam eh, merawat keharmonisan rumah tangga kita. Baik, Ustaz. Eh, Hadirin yang hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, ayat yang akan kita sama-sama bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228, yang mana ayat ini merupakan ayat pertama ya dalam ayat surah Al-Baqarah yang membahas eh, tentang keluarga, yang membahas tentang perceraian, tentang rujuk, tentang masa iddah dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pernikahan atau fikih pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka berhak merujuknya dalam masa penantian itu, dalam masa iddah tersebut, jika mereka para suami menghendaki islah, perbaikan. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Walir rijali alaihinna darajah, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayat ini yang dijadikan oleh penulis kitab atau penyusun buku yang kita bahas, ayat ini yang akan ditadaburi, dibahas maknanya secara mendalam. Yang kemudian penulis atau penyusun kitab yang kita bahas ini memberinya judul Al-Muhafazatu ala Al-Hayati Zaujiyah, menjaga kehidupan berkeluarga, yang kemudian kita jadikan atau angkat temanya menjadi menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut membahas jauh tentang ayat ini, kita coba mendengarkan atau menyampaikan dua muqaddimah, ya, pengantar secara singkat yang ada kaitannya dengan tema kita. Yang pertama, informasi beberapa hari yang lalu kami baca di media sosial tentang fenomena perceraian yang terjadi di sekitaran kita di tengah kaum muslimin. Yang pertama, di sini ada berita pengadilan agama ramai
716 perempuan di Maros jadi janda. Ya, 716. Ini di Maros. Ya. Berita kedua datang dari Kabupaten Bone. Ya, Pengadilan Agama Kabupaten Bone cetak 1.434 janda baru di tahun 2025, tahun lalu. Sebanyak 1.434 janda baru. Di sumber yang lain disebutkan jumlahnya berbeda tapi kurang lebih hampir sama. Saya bacakan saja langsung narasi beritanya. Nanti bisa dibuktikan di media sosial kita atau di Google ya, data-data perceraian yang terjadi beberapa tahun terakhir, khususnya tahun lalu. Di Bone, ya kata berita ini, di Bone Sulsel ya 1018 pasangan menikah memilih berpisah sepanjang tahun 2025. Angka ini tercatat oleh Pengadilan Agama Watampone dari Januari hingga November. Mayoritas perceraian dipicu oleh kehadiran orang ketiga, artinya perselingkuhan, dilanjutkan perselisihan dan komunikasi yang buruk dalam rumah tangga. Sekitar 70% penggugat perceraian adalah perempuan di Bone. Bukan sekadar angka, ini cerminan bahwa hubungan perlu dijaga dengan komunikasi, kepercayaan, dan saling menghormati, bukan dibiarkan retak, dan seterusnya, ya kata berita ini. Itu pengantar pertama. Pengantar kedua yang berkaitan dengan tema kita yang ingin kami sampaikan adalah menyampaikan kembali informasi dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, sesungguhnya iblis, ya saya bacakan langsung saja terjemahnya supaya tidak mengambil waktu kita. Nabi kita SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian dia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya, yang paling besar ujiannya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Ya, jadi anggota iblis ini melaporkan apa yang telah dia lakukan, kerusakan yang telah dia lakukan di tengah manusia. Tapi iblis berkata, bosnya, ya, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu apapun. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Jadi dia melaporkan, ya, anggota iblis ini melaporkan bahwa saya telah memisahkan satu keluarga. Maka bosnya, iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat, ya, ni'ma'an, sungguh hebat setan seperti engkau. Dua mukaddimah ini, pengantar ini, mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita betapa mengerikannya. Yang pertama, betapa mengerikannya fenomena yang terjadi di masyarakat muslimin hari ini, yaitu keretakan rumah tangga, kerusakan yang terjadi di dalam rumah tangga kaum muslimin, yang mana hal ini merupakan kebanggaan bagi syaitan, ya, bahkan prestasi sebagaimana yang diinformasikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Sehingga penting bagi kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk merawat, ya, melestarikan, menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Nah, ayat ini secara singkat, insya Allah kita akan coba sebutkan poin-poin penting, poin-poin utama sesuai dengan waktu yang ada untuk mengingatkan kita kembali bahwa bagaimana kita dianjurkan oleh Islam untuk merawat kehidupan rumah tangga kita. Meskipun ayat yang kita sebutkan tadi, ya bisa kita lihat terjemahnya dalam Al-Quran kita di surah Al-Baqarah ayat 228. Itu pembahasannya tentang talak, ya, kemudian tentang masa menunggu bagi wanita yang telah ditalak atau berpisah dari suaminya, serta berbicara tentang hak suami istri. Namun meskipun hal-hal yang seperti itu yang dibahas dalam ayat ini, tapi kita akan coba sebutkan beberapa pelajaran mendalam, ya, melalui ayat ini mengenai bagaimana seharusnya kita, ya, sebagai suami istri membangun, ya, merawat dan memperbaiki hubungan agar keharmonisan tetap terjaga.
Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di awal ayat, ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Quru dalam tafsirannya terdapat khilaf di kalangan para ulama kita. Ada yang menerjemahkannya 3 kali haid, ada yang menerjemahkannya atau menafsirkannya 3 kali suci. Kurang lebih sama ya, atau hampir mirip waktunya. Tapi pelajarannya adalah ada masa menunggu ketika seorang wanita itu diceraikan oleh suaminya. Maka hikmahnya ketika terjadi perpisahan, ya, wanita ini disuruh menunggu. Artinya selama masa iddah wanita tidak boleh menikah. Ya, wanita tidak boleh menikah dengan lelaki lain. Dan itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah dari sekian banyak hikmah, masa iddah tersebut adalah untuk menjernihkan emosi baik dari pihak laki-laki maupun pihak pihak wanita, eh, untuk mengevaluasi hubungan, ya, dan kesempatan memperbaiki keputusan. Ya. Bayangkan 3 kali haid, umumnya kan 3 bulan itu. 3 bulan dikasih kesempatan. Ya. Yang mana kita ketahui mungkin di antara hal yang paling banyak memicu terjadinya perceraian adalah karena amarah. Dan amarah yang datang dari suami maupun istri. Maka selama 3 bulan ini, ya, kelihatannya meskipun tabiat manusia itu atau manusiawi, ya, tabiat seorang manusia itu bisa saja marah, tapi marah dalam waktu 3 bulan juga, ya, ini mungkin ada kelainan mental atau jiwa bagi seseorang. Dan itu manusiawi, sifat-sifat manusiawi seperti ini memang ada dalam setiap kita, marah, ya, sedih, senang, gembira, itu manusiawi. Tapi tidak ada orang yang selamanya marah terus, ya, tidak ada juga orang yang gembira terus dalam hidupnya, tidak ada. Ya, dan itulah hikmah, di antara hikmah adanya masa iddah, masa menunggu tersebut. Jika kita ingin tarik, ya, pada makna menjaga keharmonisan keluarga ini dari ayat ini, ya, eh, dari ayat tersebut, sehingga ada waktu jeda, ya, ada waktu untuk mendinginkan suasana, untuk memikirkan kembali keputusan yang diambil. Ada ruang untuk introspeksi, ya, bukan saling menyalahkan, ya, dan ada kesempatan untuk bersabar dalam menghadapi konflik, ya. Dan ini merupakan bagian dari ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rangkaian ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi mereka, itu bagi perempuan yang telah diceraikan, menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Ya, karena di antara fungsi masa iddah, masa menunggu adalah kita ingin mengetahui apa namanya, apakah di dalam rahim wanita ini ada janin atau tidak. Ya, makanya disampaikan kepada para wanita yang telah ditalak, mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang ada dalam rahim mereka. Ya, entah apakah dia sedang hamil, karena kan beda konsekuensi hukumnya nanti. Hadirin yang sangat berbahagia, wanita yang ditalak kemudian hamil, masa iddahnya berapa? Wanita yang ditalak sementara tidak hamil, masa iddahnya berapa? Ini mempengaruhi masa menunggu tadi. Eh, maka mereka eh, diminta untuk tidak menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam dalam rahim mereka. Jadi wanita yang ditalakin harus menginformasikan, menyampaikan kepada suami yang telah menceraikannya apakah ada janin di dalam rahimnya, atau tidak ada, ya, atau tidak ada. Maka pelajarannya di sini adalah kejujuran, ya, kejujuran dalam rumah tangga kita sebagai salah satu cara upaya menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut, ya, jujur dalam perasaan, kebutuhan, masalah, dan segala kondisi yang dihadapi oleh pasangan eh, suami istri tersebut. Bahkan, ya, suatu kebenaran ya, yang kecil, ya, sifatnya tidak apa namanya, menurut salah satu pasangan, misalnya ada kebenaran tapi itu disembunyikan, ini bisa saja menimbulkan masalah besar. Padahal ini kebaikan. Artinya harus ada transparansi dalam komunikasi antara suami istri, ya, transparansi finansial, eh, emosional, demikian pula komunikasi, ya, dan ini bisa menjadi
upaya kita untuk menjaga keharmonisan tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bu'ulatuhun ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu. Maksudnya para suami ini lebih berhak untuk merujuk, artinya kan sudah ditalak ya. Dan dalam masa menunggu itu, selama masa menunggu itu, suami ini paling berhak untuk menjadi pasangan dari wanita yang telah ditalak tersebut. Artinya rujuk paling berhak untuk dilakukan. Suaminya paling berhak untuk kembali pada istrinya, bukan laki-laki lain. Tapi syaratnya in aradu islahan, jika mereka menginginkan perbaikan. Jadi ketika terjadi perceraian, kemudian terjadi masa menunggu, maka dalam masa menunggu tersebut, suami yang paling berhak, dia merujuk. Karena dalam masa menunggu hukumnya, seorang wanita tidak boleh menikah dengan laki lain selama masa menunggu tersebut. Sampai habis 3 quru, ya 3 kali haid. Nah, selama masa menunggu ini, suaminya berhak merujuknya. Ya, merujuknya, dan setelah rujuk, ya otomatis hubungan suami istri kembali terjalin. Dan tidak perlu akad baru, menikah lagi, dikawal, dan seterusnya. Tapi cukup perkataan saja dari suami, saya telah merujuk engkau. Maka sudah kembali menjadi pasangan suami istri yang sah. Tapi syaratnya itu tadi, inarodu islahan. Eh, apa jika lelaki ini ingin islah, ya, perbaikan. Artinya rujuk itu dilakukan bila ada niat perbaikan, ya, ada niat perbaikan, memperbaiki hubungan, bukan mempertahankan ego masing-masing atau balas dendam, ya, atau mungkin kepentingan duniawi. Ya, sehingga Allah SWT di sini ingatkan, ya, bahwa setiap keputusan dalam keluarga maka harus berlandaskan solusi dan kebaikan, ya, bukan emosi sesaat. Ya, sehingga dapat dipahami bahwa konflik itu hanyalah ujian, dan saya kira tidak ada rumah tangga, tidak ada konflik di dalamnya. Nabi kita SAW saja yang merupakan suami terbaik, ya, sebagaimana yang beliau informasikan, tetap saja ada konflik dalam kehidupan rumah tangganya, apalagi kita. Ya, maka yang terpenting adalah niat untuk memperbaiki, ya, bukan mencari menang siapa yang hebat. Ya, kita tanya apakah ini membawa kebaikan bagi keluarga kita atau tidak. Setiap keputusan yang kita ambil. Ya, kemudian ayat-ayat berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan mereka para wanita yang telah ditalak ini mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang al-ma'ruf, dengan cara yang patut. Di sini apa namanya? Poin penting juga bahwa dalam Islam itu menetapkan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri. Yang menjadi hak istri, maka kewajiban bagi suaminya. Dan sebaliknya, yang menjadi kewajiban bagi seorang istri itu merupakan hak suami yang harus seimbang. Makanya kadarnya, ya, harus adil dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang baik. Maka kewajiban kewajiban dari suami istri ini, ya, atau hak dari keduanya akan melahirkan harmoni, ya, harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut, ya, dan akan melahirkan penghargaan dari antara satu pasangan dengan yang lainnya. Kemudian walir rijali alaihin nadarojah, ya, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Maksudnya adalah ini ingin mengingatkan kita bahwa lelaki adalah pemimpin di dalam rumah tangga, memiliki kiwamah, jiwa apa namanya, tugas kepemimpinan yang mengatur. Bukan bermakna apa namanya dia yang mendominasi dalam keputusan sebuah rumah tangga, tapi lebih kepada tanggung jawab kepemimpinan, ya, yang dibangun di atas hikmah, kasih sayang, dan perlindungan. Makanya Allah SWT menutup ayat ini dengan dua sifatnya, ya, Al-Aziz, Al-Hakim. Allah Subhanahu Wa Taala maha perkasa, maha bijaksana. Ya, seolah-olah mengisyaratkan bahwa bagi suami yang ditugaskan sebagai pemimpin dalam keluarga hendaknya menggabungkan dua sifat yang dijadikan pelajaran dari dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebutkan tadi menjadi penutup ayat ini, yaitu menggabungkan ketegasan dan kebijaksanaan. Itulah pemimpin yang ideal, yang diharapkan bisa
eh, menjadi solusi, menjadi upaya untuk merawat keharmonisan dalam dalam sebuah rumah tangga. Nah, ini sedikit apa namanya makna ayat yang kita bisa sampaikan. Tentu ayat ini luar biasa kalau kita ingin kaji secara mendalam, apalagi dari sisi fikih tentang masa menunggu, iddah, kemudian talak, rujuk, dan seterusnya. Tapi seperti yang kita sebutkan tadi bahwa fokus pembahasan kita adalah pada perkara yang berkaitan dengan tema yang diangkat, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang mana ini merupakan tantangan yang tidak mudah bagi pasangan suami istri karena syaitan mati-matian ya untuk memisahkan sebuah rumah tangga, dan merupakan pencapaian terbesar bagi mereka ketika sukses menceraikan dua pasangan suami istri ya. Dan ternyata faktanya sangat menyedihkan. Seperti yang kita sebutkan tadi, itu hanya beberapa sampel saja yang sampai beritanya yang saya bacakan tadi, ada di Goa, ada di Maros tadi disebutkan, ada juga di Bone. Ini daerah di Sulawesi Selatan ya. Walau alam di daerah-daerah yang lain, bagaimana lagi kalau seluruh Indonesia, mungkin lebih mengerikan lagi fenomena perceraian ya, yang sangat dicintai oleh syaitan, dan apa namanya menjadi tantangan terbesar bagi pasangan suami istri dalam merawat rumah tangganya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan bagi kita, serta bisa menjadi solusi ya, dari sekian banyak solusi yang bisa diterapkan oleh pasangan suami istri dalam merawat eh, apa namanya keharmonisan, merawat rumah tangga yang telah dibangunnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk menjaga keluarga kita dari berbagai fitnah yang apa bisa mengantarkan pada perpisahan. Barakallahu fikum, berikutnya silakan kami kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Semoga bisa dipahami dan memberi manfaat bagi kita semua. Baik, syukur Ustaz, kita lanjut di sesi kedua, sesi konsultasi. Beberapa pertanyaan telah ya masuk di chat room. Sebelumnya kami menghimbau bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand atau juga bisa mengirimkan secara langsung pertanyaannya melalui chat room. Pertanyaan pertama dari hamba Allah di Sulbar. Afan Ustadz, bagaimana Islam memandang patriarki? Apakah ada dalam Islam suami patriarki? Baik, syukran Ustaz. Apa itu? Apa yang dimaksud tadi? Biar patriarki. Bisa diaktifkan video soundnya Ustaz? Ya, Fon, tadi termute ternyata ya. Apa tadi patriarki? Iya, apakah ada patriarki dalam Islam Ustaz? Apa yang dimaksud patriarki tadi? Eh, Apa artinya kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan begitu ya? Iya, benar Ustaz. Oke, ya, kalau itu yang dimaksud, maka ayat tadi menyebutkan hal tersebut. Apa namanya? Walir rijali alaihinna darajah. Ya, dan eh, laki-laki memiliki tingkat yang lebih tinggi di atas perempuan. Dan memang Islam seperti itu. Eh, Laki-laki dan perempuan tidak sama ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Kemudian eh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Eh, ini dalam konteks keluarga, seperti yang di surah Al-Baqarah juga yang tidak kita bahas, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Yang namanya pemimpin dan yang dipimpin kan tidak sama statusnya. Tapi pada perkara yang lain mereka setara. Ya, mereka setara. Misalnya dalam pahala, semuanya bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki kalau sholat dapat pahala, wanita pun demikian. Dalam dosa juga.
Laki-laki kalau maksiat berdosa, demikian pula wanita kalau bermaksiat berdosa. Ya, ini ada misalnya di surah Al-Ahzab ya. Ayatnya panjang, tapi menceritakan beberapa innal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat dan seterusnya. Muslim eh, laki-laki, muslim wanita, mukmin laki-laki, mukmin wanita, laki-laki yang taat, wanita yang taat dan seterusnya. Mereka semua dijanjikan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep itu memang ada pada artinya laki-laki kedudukannya lebih tinggi dari wanita ada pada keadaan tertentu ya pada beberapa keadaan ya misalnya masalah kepemimpinan dalam dalam rumah tangga. Tapi asalnya mereka mereka sama juga dalam beberapa keadaan juga seperti contoh yang kita sebutkan tadi yaitu pada eh, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa saja derajat wanita lebih tinggi daripada laki-laki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika wanita ini taat ya dan laki-laki tidak taat, maka dalam konteks seperti ini wanita lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berbicara tentang rumah tangga, maka laki-laki derajatnya lebih tinggi dalam makna sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas keluarga yang dipimpinnya. Wallahu a'lam. Ustaz. Ada yang sedikit menambahkan makna dari patriarki, Ustaz. Mungkin patriarki ala zaman sekarang, Ustaz. Katanya artinya itu laki-laki yang tidak mau membantu istrinya, meski dalam Ya, pekerjaan rumah. Ya karena dia merasa lebih tinggi statusnya. Jadi istri itu seakan seperti budak di hadapan sang suami, Ustaz. ya ini keliru. Ya, keliru yang besar dan tidak boleh. Ini peringatan bagi laki-laki bahwa menikah itu bukan menjadi apa kan zauj ya zauj itu kan artinya sebenarnya pasangan, partner. Yang namanya partner ya sama-sama ya, sama-sama bahagia, sama-sama sedih dan seterusnya. Kalau seperti yang disebutkan tadi, ya, wanita dijadikan seperti apa namanya pembantu dan laki-laki sama sekali tidak membantu, maka ini keliru. Ya, ini keliru dan ini menjadi senjata syaitan untuk merusak kehidupan rumah tangga. Dan kenapa syaitan sangat senang? Karena ini merusak salah satu makosid ya syariat, tujuan syariat yaitu hifdzu an-nasl, menjaga keturunan. Keturunan dapat dijaga dengan pernikahan, ya. Atau hifdzun nasab, menjaga nasab, ya. Karena kalau tidak ada pernikahan, tidak ada keturunan, ya. Mungkin ada yang mengatakan kan bisa selain pernikahan, ya. Allah musta'an, ya. Kalau dengan cara zina ada keturunan, itu namanya tidak, ya, merusak juga salah satu tujuan syariat, ya, merusak nasab. Ya. Nanti orang tidak tahu siapa bapaknya ini anak. Ini kan akan terjadi kekecewaan dalam kehidupan, ya. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair. Semoga jelas bagi saudara penanya. Kemudian dari Ali Basri, perkataan dan perbuatan yang seperti apa dianggap telah menjatuhkan talak, Ustaz? Eh, Perkataan dalam fikih talak ya fikih perceraian ada namanya alfadz talak ya lafaz yang menunjukkan talak dan itu terbagi dua ada lafzul kinayah dan ada lafzun sorih ya ada lafaz yang eh, sorih maksudnya sorih jelas gamblang ya misalnya kata dalam bahasa kita bahasa Indonesia kata talak dan kata cerai ya kata talak dan kata cerai kata ini jika digunakan oleh laki-laki kemudian disampaikan kepada istrinya maka berniat atau tidak itu talaknya jatuh ya ini lafaz yang sorih ya menggunakan kata talak atau cerai karena kan maknanya jelas tidak ada makna lain apakah ada makna lain apakah ada makna lain dari kata ini misalnya talak kan tidak ada makna kecuali memang ya talak seperti yang kita ketahui ya demikian pula cerai eh, adapun lafadz yang lain lafadz kinayah atau kata kiasan yaitu kata yang eh, bermakna talak tapi memiliki juga makna lain selain makna talak misalnya pisah ya kata pisah itu jika digunakan oleh laki-laki
kemudian disampaikan kepada istrinya, misalnya, ya sudah kita pisah. Nah, ini tidak langsung apa namanya jatuh talak dalam konteks seperti itu, tetapi harus ditanya laki-lakinya apakah berniat atau tidak. Jadi harus dilihat niatnya. Kalau dia niat niat talak, maka jatuh talak. Tapi kalau tidak, hanya ingin ya mungkin mengancam istri atau niat yang lainnya, maka talaknya tidak jatuh karena dia kata-kata kiasan, kinayah, ya, memiliki makna lain. Pisah, pisah kan tidak mesti makna talak, ya, tidak mesti makna cerai. Mungkin pisah tempat tinggal, ya, atau pisah tempat tidur, misalnya. Jadi ini terbagi dua, ya. Ada kata yang jelas maknanya, ada kata yang memiliki makna lain selain makna cerai. Ya, dan ini akan tergantung niat, ya, tergantung niat dari orang yang mengatakannya. Adapun kata yang soreh tadi, cerai sama talak, itu tidak melihat niat, ya. Kalau sudah diucapkan, maka sudah jatuh talak. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami. Kemudian dari hamba Allah Ustaz. Oh sebelum itu, dari saudara Ahmad Ihsan Sadli, SOS. Bagaimana Ustadz kalau istri yang selalu minta untuk pisah? Baik, Ustadz. Jadi Ya, istrinya yang sering minta pisah, Ustadz. istri yang seperti ini tidak baik. Ya, ini peringatan bagi para istri. Kita informasikan, sampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ayyuma mra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa saja dari kalangan wanita yang meminta pisah dari suaminya, meminta cerai dari suaminya tanpa adanya sebab yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga. Jangankan masuk surga, aromanya saja haram baginya. Artinya dia terhalang dari aroma surga. Maka bagaimana memasukinya? Ya, lebih jauh lagi. Artinya ini ancaman bagi kaum muslimat, ya, untuk tidak bermudah-mudahan meminta perceraian tersebut tanpa sebab yang dibenarkan. Ya. Artinya rumah tangga ini jalan normal, ya, tidak ada persoalan apapun di dalamnya, tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah yang melanggar agama dalam rumah tangganya. Kemudian selalu minta cerai. Maka yang seperti ini diancam dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Ya, maka sangat berbahaya. Ya, dan hendaknya kita bagi seorang suami menjelaskan, ya, menyampaikan dengan baik dan mengajak pasangan kita untuk sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Karena di antara makna tadi apa namanya walil rijali alaihinna darajah, ya. Makna kiwam yang kita sampaikan tadi bahwa laki-laki itu lebih tinggi derajatnya saat daripada perempuan, daripada istrinya. Maknanya bukan sekedar suka menyuruh saja, ya, atau memerintahkan saya tugas, tapi lebih kepada mengajak, ya, dan tidak banyak menuntut tapi menuntun. Artinya dalam hal yang seperti ini jangan sampai apa arahannya arahan dari pihak suami untuk menuntut istrinya belajar, ya, belajar, jangan selalu mudah minta cerai, begini bahaya dan seterusnya, tapi belajar sama-sama, ya, pasangan ini belajar bersama bagaimana merawat merawat cinta dalam rumah tangganya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kemudian dari pertanyaan hamba Allah, Afan Ustadz izin bertanya, apakah setiap perceraian adalah gangguan dari syaitan? Syukran Ustadz. Pasti, ya, pasti. Setiap perpisahan ada campur tangan syaitan. Tadi kita sudah sampaikan, ya. Dan di surah Al-Baqarah, ya, di ayat yang menceritakan tentang kerajaan siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Juga di situ disebutkan bahwa syaitan memang senang, ya, memisahkan eh, suami istri, dan di ayat itu juga menyinggung tentang media yang biasa digunakan oleh syaitan, ya, menghasut manusia itu dengan cara sihir, dan ini terjadi di apa namanya di kehidupan nyata kita, atau banyak orang yang bercerai disebabkan sihir, ya, dan itu pengaruh dari
jin ya dan syaitan. Sehingga setiap perceraian itu pasti ada campur tangan syaitan. Karena dia tidak suka dan merupakan prestasi besar bagi mereka ketika berhasil memisahkan rumah tangga, dan betapa banyak keburukan yang terjadi yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala ketika terjadinya perpisahan antara suami dan istri. Keburukan bagi pribadi masing-masing, bagi anaknya jika sudah punya anak, keburukan sosial di lingkungan mereka, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kemudian dari hamba Allah, Afan Ustaz, bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga yang LDR? Ya, LDR ini ujian rumah tangga yang mungkin dijalani oleh sebagian pasangan suami istri. Yang pertama tentunya masing-masing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada niat yang baik untuk menjaga hubungan tersebut. Yang kedua, komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang baik eh, dibangun untuk keharmonisan rumah tangga mereka. Yang ketiga, selalu berprasangka baik ya kepada pasangan masing-masing. Ya, tentu itu dilahir dari pola komunikasi yang baik tadi. Itu berprasangka baik kepada pasangan kita. Kemudian di antara yang terpenting juga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merawat eh, rumah tangganya dalam keadaan yang seperti itu. Kemudian jangan dibiarkan terlalu lama. Nah, ini juga jangan terlalu lama. Kalau lama kita membahas tentang LDR, hubungan jarak jauh, hubungan suami istri yang tinggalnya tidak sama, eh, setidaknya ya sebagian mengukur ya berdasarkan fatwa-fatwa dari sebagian sahabat seperti Umar radhiyallahu taala anhu ketika menanyakan Hafsah berapa berapa lama ini bertahan wanita hidup tanpa hidup berdampingan hidup eh, terpisah ya, antara wanita dan suaminya. Ya, kemudian Hafsah mengatakan 4 bulan. Ya, ini hanya pendekatan saja, bukan sesuatu yang harus seperti itu. Setidaknya jangan terlalu lama ya dalam hubungan yang seperti itu, karena kan banyak fitnah yang terjadi dan itu akan menjadi ujian cobaan bagi eh, kepercayaan masing-masing pasangan. Ya, Allah alam. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga ya, jawaban yang disampaikan oleh Ustaz bisa membantu dan memberikan keharmonisan kepada keluarga penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Ahmad. Baik. Afan Ustaz, bagaimana dengan laki-laki yang sudah pergi berbulan-bulan dan tidak memberikan nafkah? Apakah si istri masih diwajibkan untuk taat atau bolehkah untuk menceraikannya? Mungkin meminta cerai Ustaz. Dalam hal ini manakah yang lebih baik? Syukran. Ya, yang perlu diketahui bahwa nafkah dalam rumah tangga itu wajib ya atas suami menafkahi keluarganya. Di setiap keadaan, baik dalam hidup bersama atau eh, tidak hidup bersama. Ya, mungkin suami merantau, artinya tidak tinggal serumah, tetapi masih statusnya suami bagi istrinya, maka saat itu wajib baginya untuk menafkahi keluarganya. Kemudian apa tadi? Jika tidak diberi nafkah, maka suami berdosa atas hal tersebut. Ya, jika tidak ada uzur, ya dia kemudian tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka suaminya berdosa karena meninggalkan kewajibannya. Eh, apakah istri masih wajib taat jika hal itu terjadi? Jawabannya adalah eh, dia tentunya mengingatkan tentang kewajibannya, ya, mengingatkan tentang wajibnya menafkahi keluarganya. Namun jika itu terjadi, maka ini bisa menjadi alasan yang dibenarkan untuk meminta cerai dari suaminya. Perlu diperhatikan bahwa ini harus betul-betul terjadi ya. Jangan sampai asumsi saja. Ya, jangan sampai hanya asumsi saja. Atau mungkin dinafkahi tapi merasa tidak cukup. Ya padahal sebenarnya cukup. Jika memang seperti itu, ya kenyataannya bahwa memang tidak ada nafkah padahal statusnya masih suami istri, maka saat itu bisa menjadi alasan bagi seorang istri untuk mengajukan ya atau menggugat cerai
suaminya tentang ketaatan, maka dia tidak dia dituntut untuk menaati pada perkara yang ma'ruf, ya, pada perkara yang baik. Mudah-mudahan dengan ketaatannya itu bisa eh, apa namanya mengubah sikap ya suaminya untuk tetap atau kembali memberikannya nafkah. Tapi keadaan yang seperti ini, yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, eh, apa namanya, mungkin ya, mungkin mungkin jarang terjadi ya pada hubungan yang baik-baik saja, ya pada hubungan yang baik-baik saja. Biasanya keadaan seperti ini, apa suami pergi berbulan-bulan, biasanya karena ada hubungan yang tidak baik di antara keduanya, ya. Sehingga ketaatan itu, ketaatan istri terhadap suaminya bisa saja dicabut karena tidak adanya nafkah, ya. Sebagaimana istri yang sudah tidak taat, ya. Kalau kita balik kasusnya, istri yang sudah tidak taat sama suaminya, maka suami tidak wajib menafkahinya. Suami tidak wajib memberikannya nafkah. Maka sebaliknya pun demikian, jika sudah suami ya tanpa tanpa ada alasan yang dibenarkan dia kemudian tiba-tiba tidak menafkahi istrinya, maka saat itu dia tidak wajib untuk taat pada suaminya. Tapi segala hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hubungan tersebut ya ditempuh, dan jika memang demikian kenyataannya, maka itu bisa menjadi salah satu alasan yang dibenarkan sesuai syariat untuk bagi istri menggugat cerai, minta pisah dari suaminya. Karena jika dibiarkan maka ini doror ya, mudarat bagi sang istri karena hidup tanpa nafkah dari suaminya. Wallahu alam. Masya Allah. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari Ahmad Ihsan Sadli. Fan Ustaz, saya sudah mengajarkannya berkali-kali untuk belajar agama Ustaz. Tapi memang beliau yang tidak mau. Bagaimana ini Ustaz? Ini mungkin terkait seorang suami yang berusaha mengajarkan agama ke Ini istrinya Ustaz. suami, iya suami ke istri ya, ya Iya, nah, diajak Ustaz. saja terus, diajak untuk belajar agama bersama-sama. Dan kalau misalnya sang istri ini belum juga mendapatkan hidayah untuk belajar agama, selama dia taat pada sang suami, maka itu suatu kebaikan, ya, suatu kebaikan. Tapi tidak mengapa, ya kita usahakan terus, ya, kita usahakan terus. Dan jangan cuma ajakan, ya, artinya memang meskipun tidak diajak, tapi kita tetap menuntut ilmu, ya, karena biasanya ajakan dengan perbuatan itu efeknya lebih apa pengaruhnya lebih besar daripada ajakan dengan perkataan. Jadi mungkin diajak tapi mungkin belum berkenan untuk ikut. Kita tetap menuntut ilmu, hadir kajian misalnya rutin, misalnya sekali sepekan dan seterusnya. Nah, biasanya itu ajakan dengan perbuatan lebih berpengaruh daripada ajakan dengan perkataan, sebagaimana yang biasa atau kita dengar sebuah ungkapan yang sangat baik tentang ini, bahwa satu perbuatan ya bisa jadi pengaruhnya lebih besar daripada 1.000 perkataan. Sehingga tetap kita istiqomah untuk menuntut ilmu, belajar agama, memperlihatkan bahwa ini adalah suatu kebaikan. Dan yang terpenting adalah menunjukkan sikap apa yang terbaik di depan pasangan masing-masing ketika kita sudah belajar agama. Ya, karena di antara hal yang merusak penuntut ilmu hari ini adalah dia belajar, menghadiri ada memiliki kajian, tapi sikapnya kepada pasangan justru tidak bagus. Nah, ini merusak citra penuntut ilmu sebenarnya. Harusnya semakin kita tahu apa dari majelis ilmu, semakin kita sering hadir, maka itu eh, melahirkan sikap positif ya di depan pasangan kita masing-masing. Ya, Allah alam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari Hasrina. Oh iya, sebelum itu Ustaz, kami masih membuka kesempatan kalau ada yang mau bertanya langsung, ya, silahkan raise hand. Ya, dari Saudari Hasrina Hafid, Afan Ustadz, bagaimana kalau pihak istri yang menuntut cerai? Ini disebabkan karena perilaku suami yang suka selingkuh, Ustaz. Ya, Allah musta'an. Ya, ini salah satu sebab ya di antara sekian sebab yang menyebabkan banyaknya perceraian terjadi, itu fenomena selingkuh. Ya, fenomena selingkuh. Ini kan tidak boleh dalam syariat kita. Bagaimana seorang laki-laki berhubungan dengan
membangun hubungan, ya, komunikasi, eh, menjalin cinta dengan wanita lain yang tidak sah baginya. Ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, ya, dilarang dalam syariat kita. Sehingga ketika itu betul-betul terjadi, ya, di mana sudah dinasihatkan juga, suami ini sudah diberitahu dan seterusnya, tapi tetap melakukan perilaku tersebut, maka ini bisa menjadi salah satu alasan yang dibenarkan bagi seorang istri untuk meminta pisah darinya, ya, karena ini adalah perilaku yang menyimpang dalam agama, ya, melakukan apa namanya, perselingkuhan, ya, hubungan yang tidak halal dengan orang lain. Dan ini perilaku yang tidak baik, dan ini diantara hal yang banyak merusak rumah tangga, yang berujung pada perpisahan, perceraian. Tapi dinasihati terlebih dahulu, dan di sini tentu kembali pada sikap eh, pribadi masing-masing istri, bagaimana menyikapinya tentu berbeda-beda dari setiap wanita. Ada yang memaafkan jika memang bertobat dan seterusnya, maka dinasihati semoga bisa berubah, ya, dan eh, melanjutkan hubungan rumah tangga. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Kami membuka satu pertanyaan secara langsung. Tafadhol, masih ada waktu kita 4 menit. Silahkan. Silahkan raise hand bagi yang ingin bertanya secara langsung. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang masuk Ustadz, tapi di luar dari pembahasan kita, jadi kami lewati. Untuk pertanyaan terkait ini, silahkan diteruskan ke bagian umum, ya, atau bagian ibadah. Ini berkaitan dengan pembagian harta warisan, Ustadz. Kemudian untuk pertanyaan Ahmad Ihsan Sadli, ini sudah disampaikan tadi, ya, terkait dengan istri yang selalu minta cerai dan juga istri yang sulit untuk diajar belajar agama. Alhamdulillah tadi Ustadz sudah jelaskan secara terperinci. Barakallahu fikum, berhubung pertanyaan telah selesai, Alhamdulillah Ustadz, dan waktu kita sebenarnya masih tersisa 3 menit, ya, dan kita cukupkan. Barakallahu fikum kepada para pemirsa konsultasi dan syariah yang telah ikut menyimak kegiatan kita sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya balasan. Dan juga semoga ilmu Ustadz yang telah membersamai kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.